itu barang itu nanti sampai 20 tahun itu duit yang barang itu bayar tol sampai 2 miliar. Kawat. Surakarta ada. Karena di dalam seperti yang kita sampaikan mungkin waktu saya DKT kemarin itu di awal-awal tahun kemarin itu ternyata mungkin sebagian dari masyarakat OPD maupun kebetulan Dewan sendiri kemarin waktu DKT kita memanggil Komisi 4 kebetulan yang untuk Dinas PPP APM itu adalah Komisi 4 itu juga tidak mengetahui kalau di Surakarta itu adanya stunting. Mungkin untuk LSM dan lain sebagainya. Mungkin satu sisi mungkin kita perlu juga sampaikan kepada publik ya. Memang mosok Solo ada stunting, tapi kenyataan ada dan mungkin juga memang walaupun memang kita sedikit ya dibandingkan untuk Jawa Tengah, tapi masih ada dan itu kan menjadi hambatan kita untuk menuju generasi emas ya, yang seperti yang disampaikan. Dan juga mungkin dalam hal ini mungkin saya sendiri mungkin waktu itu juga belum tahu kalau tidak diajak rapat oleh Bu Sumilir maupun dari yang lainnya. Nah, setelah kita pelajari dan kita samakan, kemarin kita ada di Dinas PPP APM kita ada 4 di poin 4 maupun di poin 5, yaitu di poin 4 yaitu adanya payung hukum ataupun kebijakan. Jadi langkah yang telah kita ambil kemarin kita telah dari hasil kita konsultasi dengan Bapeda itu kita telah membentuk tim KPM karena sebetulnya sama Bapak Ibu semuanya untuk kader yang ada mungkin untuk khusus yang di stunting ini disebut KPM karena unsur-unsurnya seperti yang telah disampaikan Bu Sumilir tadi kan di situ ada kader kesehatan dan lainnya intinya kader-kader yang ada di masyarakat ya nanti bisa dimasukkan. Kemarin kita sudah bikin SK KPM untuk tingkat kota yang rencananya katanya mau dipintek karena COVID mungkin belum jadi ya Bu. Dan kita juga telah membuat tim koordinasi, tim Pokja maupun Perwali yang semuanya memang masih dalam bentuk draft dan juga kami akan edarkan mungkin ke kelurahan, jadi mereka itu minta kecamatan sebagai koordinatornya, nanti ada SK lurah untuk
pembentukan KPM tersebut agar dia bisa melaksanakan penanganan stunting ini, yang intinya ada payung hukumnya, ada yang bisa melindunginya. Mungkin kalau memang ada aturannya, ada dana desa mungkin ya, kalau di daerah lain mungkin ada dana desa yang harus disampaikan, mungkin kalau di kita mungkin di APBD ataupun nanti di PK. Jadi kami sampaikan, mungkin mohonkan mungkin dalam hal ini mungkin tadi saya lihat ada kecamatan, nanti bisa disampaikan di dalam musren yang dimasukkan ke dalam DPK maupun dalam hibah khusus yang bisa disampaikan. Dan juga untuk keterkaitan dengan kelembagaan, memang dalam hal ini yang kita ini kan dalam posyandu integratif ya, yang ada di Surakarta ini, memang di situ kan ada dalam buku pedomannya untuk penanganan stunting secara integrasi. Jadi kita nanti juga disampaikan di situ, kita bekerja sama dengan Disdik ya, dan lain sebagainya untuk penanganan stunting di tingkat kelambatan yang hubungannya dengan KPM ya, tenaga kader pembangunan manusia yang ada di kelurahan. Mungkin itu Ibu yang saya sampaikan, dan juga mungkin nyuwun sewu, kemarin juga kita udah untuk nanti ditolak mungkin karena anggaran ini, kita kemarin diskusi sama Bu Wulan mungkin dalam hal ini kakak, karena untuk pengukuran yang ada di posyandu, bukan di puskesmas ya, di posyandunya itu kan untuk alat ukur stuntingnya itu kan kita belum memadai. Jadi kalau dengan alat ukur yang ada katanya kurang valid, jadi kemarin kita berusaha untuk menganggarkan di situ, tapi belum bisa nyantol. Kemarin kita untuk anggaran 2022 itu dicorek untuk itu. Dan mungkin nanti bisa mungkin dari dinas lain, karena kemarin dengan alasan tahun depan mungkin untuk PM udah nggak ada. Nah, kalau saya sebetulnya udah beraudiensi, kalau saya yang penting NRK mau ini nanti ke dinas apa, OPD apa, ataupun kecamatan atau kelurahan, monggo terserah, yang penting penanganan stunting itu bisa teratasi, karena kita kan ada 618 daripada posyandu yang semuanya itu perlu nggih. Mungkin kayak timbangan itu juga udah katanya udah ada yang rusak dan sebagainya, karena di alatnya itu antropo itu yang namanya itu kan ada tikar tumbuh dan lain sebagainya. Ya mungkin kalau puskesmas mungkin ada, tapi kalau puskesmas itu kan yang saya lihat itu kan mereka satu puskesmas itu kan bisa melayani dari beberapa kelurahan. Mungkin kalau yang kelurahannya besar itu bisa satu puskesmas satu kelurahan ya, seperti di Nusukan satu punya. Tapi kalau waktu saya di Kerten itu satu puskesmas Purwosari itu menangani 3 kelurahan. Jadi itu yang mungkin menjadi ini nggih, ya bukan suatu kendala, tapi mungkin untuk lebih baiknya, lebih idealnya kan mungkin setiap puskesmas itu setiap posyandu itu ada, tapi mungkin karena mungkin juga dari anggaran belum bisa menyajikan, mungkin saya ini kan mungkin dari OPD lain bisa mengakomodir tersebut. Mungkin itu Bu Sumilir, nanti kami mohon dukungannya. Kebetulan mungkin kami nanti juga ada hubungannya dengan stunting, jadi kami mohon dukungan dari Bapeda, mungkin dari Bapak Ibu semuanya, dari OPD terkait maupun dari stakeholder yang ada, untuk penanganan stunting ini bisa terlaksana seperti yang disampaikan dari Bu Sumilir tadi, bahwa Pak Wali Kota menginginkan kita itu menjadi percontohan di Kota Surakarta untuk stunting yang terendah. Mungkin itu Ibu sampaikan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sapta atas informasi yang diberikan di tengah kesibukan diklat, masih join untuk koordinasi. Semoga sehat selalu Bu. Diklatnya lancar dan sukses nih. Perlu kami matur, untuk saat ini memang situasi pandemi menuntut adanya refocusing, dan beberapa kegiatan memang ada penyesuaian-penyesuaian. Dan alhamdulillah untuk penyediaan sarpras alat ukur ini untuk Dinas Kesehatan kemarin ada alokasi melalui BOK, minimal untuk puskesmas ini sudah bisa mengcover. Tetapi untuk sarpras yang di posyandu memang menjadi keprihatinan kita, nggih, karena untuk bisa melakukan treatment yang baik itu membutuhkan alat ukur yang terstandarisasi SNI. Dan kalau kita
jagane dari APBD itu sepertinya di situasi pandemi ini dan tahun depan masih agak sulit nggih. Jadi mungkin nanti mohon dukungan dari Daldu KB kalau misalnya nanti bisa diadvokasikan melalui bantuan keuangan dari pusat atau DAK hibah ya di DAK misalnya kalau selama ini kan ada paket-paket yang diterima oleh Daldu KB mungkin untuk tahun depan bisa dikomunikasikan untuk bisa dibantu penyediaan alat timbang terstandar SNI untuk 638 atau saat ini sekitar 640-an posyandu yang ada di Kota Surakarta. Cuma nanti perlu ada pelatihan pendukung, pendampingan, bagaimana nanti petugas ini bisa mengoperasikannya dengan baik. Nah ini nanti mungkin perlu dukungan, bantuan dari Puskesmas, Dinas Kesehatan, tim penggerak PKK untuk bisa mengkomunikasikan ini. Jadi sekali lagi potensi yang bisa kita harapkan adalah kalau di Bankeu provinsi juga agak susah. Jadi kalau bisa mungkin untuk advokasi DAK pusat untuk penyediaan sarpras ini karena kondisi APBD situasi pandemi ini membutuhkan treatment. Dan Bu Sapta nanti mohon untuk dukungan pendampingan dan koordinasi untuk penyelenggaraan PAUD HI, ya Bu. Jadi nanti perlu koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Daldu KB, Dinas Pendidikan, tim penggerak PKK dan yang lain-lain, termasuk pelibatan dari organisasi Ormas maupun LSM, supaya nanti penyelenggaraan PAUD HI ini bisa kita replikasi dari potensi posyandu yang ada di Kota Surakarta. Yang lain mungkin Bapak Ibu masih ada yang perlu disampaikan dari PKK, monggo Ibu. Oke, mohon izin Bu Miller dari Dinas Kesehatan. Oh, monggo dari Kesehatan dulu. Oke, baik Bu Miller, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya tadi Bu Miller yang sudah jelas sekali dan Bu Sapta. Ini juga kita menyambung dari paparan Bu Miller dan Bu Sapta tadi. Baik, memang ada beberapa masalah yang tentunya kita harus pikirkan bersama, kita pecahkan bersama. Kita sepakat dengan stunting adalah ini masalah kita semuanya. Penanganan pun juga beberapa OPD semua terlibat di situ. Baik, untuk tadi sudah disampaikan bahwa beberapa masalah yang tadi tentunya salah satunya tadi ada yang disampaikan oleh Bu Sapta tadi tentang sarpras dan sebagainya. Baik Bu Miller, untuk pantauan kami selama ini atau evaluasi kami dari Dinas Kesehatan bahwa tentunya untuk menentukan stunting atau tidaknya itu adalah memang data dari kader atau dari kader yang kita dapatkan, kemudian penentuan untuk stunting tidaknya dari kami Dinas Kesehatan atau tenaga puskesmas. Untuk sarana dan prasarana itu memang ada beberapa tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sapta bahwa beberapa alat-alat sudah banyak yang rusak dan bahkan alat itu tidak memenuhi standar yang dibakukan di kesehatan atau mungkin alat-alat itu sudah tidak maksimal lagi untuk tidak standar lagi, misalnya seperti timbangan. Ya, timbangan seharusnya itu kan harus ditera atau bagaimana, dan terus kemudian cara pengukurnya untuk pengukuran tinggi badan, berat badan itu juga tidak standar. Mungkin yang kami temui di masyarakat di posyandu itu ada beberapa ibu itu untuk mengukur tinggi badan. Ya, tinggi badan itu seharusnya mungkin anak mungkin tidak tegap lurus atau kalau bayinya tidak dengan alat yang standar. Kemudian
tentunya kalau alatnya itu tidak standar, tentunya hasilnya pun juga tidak sesuai yang kita harapkan. Karena apa? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Mile tadi bahwa untuk pemenuhan peralatan yang tadi sudah disampaikan di Puskesmas memang sudah terpenuhi. Tapi yang untuk Posyandu ini sebetulnya kan bukan haknya Puskesmas atau haknya Dinas Kesehatan aja untuk pemenuhan peralatan sarprasnya itu. Tentunya ini mungkin ada dinas yang lain, DPP APM, itu di situ mungkin untuk pemenuhan peralatannya. Dan mohon maaf ini Bu Milir, mungkin ini ada Ibu dari PKK juga rawuh ya, juga hadir. Nah, ini permasalahan yang selama ini itu apabila ada pelatihan misalnya untuk pelatihan pengukuran tinggi badan dan sebagainya, sarpras dan sebagainya, ini biasanya mohon izin, mungkin ini tadi saya lihat Bu Marsini rawuh di sini, mohon izin Bu Marsini, mohon maaf, biasanya itu kalau yang rawuh di pelatihan itu hanya itu saja, ibu satu itu aja. Dan kalau sudah pelatihan, beliau itu mohon maaf, mungkin ya karena mungkin sudah sepuh atau bagaimana, dan beliau tidak istilahnya tidak menularkan ke kader-kader yang lain. Padahal di dalam pelaksanaan penimbangan, pengukuran tinggi badan itu biasanya tidak lakukan seperti itu, harus melalui pelatihan dulu. Ya, harus melalui pelatihan. Dari sana kayaknya, yang lain nggak masalah. Mohon maaf Bu, sinyalnya naik turun. Halo? Monggo dilanjut. Mohon maaf, ini tadi saya terlempar, hilang. Bu Milen, mohon izin, saya bisa melanjutkan, mohon izin. Oh, monggo silakan. Oke, tentunya dalam hal ini saya berterima kasih sekali momen yang pas untuk kami koordinasi dengan beberapa pihak, terutama untuk mengenai Posyandu, mengenai penimbangan ini. Tentunya kita tidak hanya Dinas Kesehatan saja yang bertanggung jawab hal itu, tentunya semua harus bertanggung jawab. Terkait dengan stunting, tentunya itu pengukuran atau pengukuran tinggi badan, berat badan, dan sebagainya itu harus benar-benar dioptimalkan. Dalam hal ini tadi sudah matur bahwa untuk pelatihan itu biasanya hanya itu saja yang ikut pelatihan. Lah kami mohon di sini ada Dinas DPP APM dan Ibu PKK, yang mana terkait dengan kader ini adalah biasanya Ibu PKK yang berhak di situ. Maka mohon izin Bu Marsini yang tadi hadir kayaknya tadi, apabila nanti ada pelatihan, tolong jangan jangan ibu itu saja. Tentunya harus ada regenerasi. Syukur-syukur nanti setiap ada pelatihan berganti dan sebagainya. Jadi nanti kalau semakin banyak ibu-ibu kader ini mengikuti pelatihan, maka hasil yang kita harapkan juga sedikit mendekati maksimal seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian untuk sarana dan prasarana. Tentunya di Posyandu dalam hal ini monggo dari OPD mana yang bertanggung jawab untuk pengadaan sarpras dan sarana dan prasarana di Posyandu itu. Tentunya kalau sudah ada sarana dan prasarana, tentunya juga ada pemeliharaan, kemudian ada tera di situlah. Monggo ini kita koordinasi yang bertanggung jawab ini. Monggo di mana kita bicarakan bersama, itu kemudian terkait dengan penimbangan yang ada di Posyandu. Kami mohon izin untuk penimbangan serentak, apalagi ini untuk penimbangan serentak ya, untuk bulan Agustus ini,
ini baru sudah berjalan, dalam proses berjalan. Tentunya ini sekali lagi kita mengingatkan untuk peralatan dan cara penimbangan seharusnya memang harus secara standar. Ya, kalau itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Milir bahwa puskesmas bisa meminjami, tapi kan tidak semuanya bisa mencapai semuanya karena puskesmas peralatannya juga terbatas. Dan untuk masa pandemi ini tentunya ibu-ibu tadi dalam penimbangan itu biasanya karena posyandu belum buka, maka ibu-ibu kader itu mendatangi para balita-balita tersebut. Itu mungkin. Kemudian yang kedua, karena ini terkait dengan stunting, memang berdasarkan evaluasi, bahkan kami perlu berkoordinasi dengan OPD-OPD yang bertanggung jawab dalam tim penanggulangan stunting ini. Untuk pemantauan evaluasi kami, bahkan kami ada pemeriksaan dari inspektorat kemarin, ada beberapa ditemukan bahwa untuk stunting ini ada beberapa puskesmas yang belum mencapai prevalensi stunting, target prevalensi stunting. Mungkin bisa saya sampaikan di sini, mohon izin untuk puskesmas yang kami sampaikan. Ini ada beberapa puskesmas, yaitu puskesmas Bujang Sawit dan puskesmas Gilingan. Ini untuk berdasarkan pengecekan jaminan jumlah kasus stunting pada usia di bawah 2 tahun di puskesmas Gilingan dan Bujang Sawit tersebut, maka belum memenuhi capaian hasil prevalensi stunting Baduta. Itu tentunya masalah ini tidak hanya puskesmas aja yang mohon izin, hanya puskesmas aja yang bertanggung jawab. Tentunya semua OPD, semua baik itu masyarakat maupun dinas-dinas terkait bertanggung jawab di situ. Mohon izin, mohon maaf, dan mohon tolong untuk ini kami berkoordinasi untuk semua OPD bisa memecahkan masalah tersebut. Kemudian, di sini stunting ini biasanya ada beberapa kemungkinan kasus stunting yang tinggi itu disebabkan karena pengetahuan ibu yang kurang memadai. Baik itu dimulai saat kehamilan, kemudian bayi baru lahir, kemudian bayi kurang dari 2 tahun, kemudian mencakup pengetahuan akan nutrisi. Nah, ini bukan hanya kami sendiri yang bertanggung jawab, tentunya beberapa OPD bisa membantu untuk memecahkan masalah tersebut. Misalnya dengan mungkin lingkungan di seputarnya, kemudian air bersih dan sebagainya. Kemudian ini tentunya nyun sewu masyarakat bisa memberikan masukan-masukan kepada ibu hamil, mungkin dengan gizinya, dengan kebiasaan makan dan sebagainya, seperti itu. Tentunya kami dari Dinas Kesehatan sudah berusaha dan tentunya harus ada dukungan dari masyarakat, dari OPD-OPD yang lain dan sebagainya, Bu Milir. Saya kira itu permasalahan yang selama ini dan evaluasi kami dari Dinas Kesehatan. Tentunya ini tujuan yang pertama adalah kita sepakat untuk menurunkan angka stunting yang ada di Kota Surakarta. Dan tentunya dengan penurunan angka stunting itu kita secara bersama-sama juga untuk memecahkan masalah tersebut. Begitu Bu Milir kira-kira yang bisa saya sampaikan dari kami, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, terima kasih. Jadi yang pertama tadi sifatnya rekomendasi untuk tim penggerak PKK Kota. Kemudian untuk Sarpras, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Sabta, untuk posisi APBD saat ini mungkin juga belum signifikan bisa membantu. Satu-satunya harapan yang bisa kita advokasikan nanti melalui Daldu KB untuk bisa diajukan kepada DAK pusat sehubungan dengan penyiapan Sarpras. Semoga nanti secara bertahap bisa dipenuhi harapannya. Jadi dukungan semua pihak menjadi kata kunci penting, karena tantangan saat ini kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, apalagi ini
prioritas yang sangat urgent untuk bisa kita laksanakan bersama-sama. Semoga nanti dari kewenangan, kedudukan, kelembagaan masing-masing ini bisa kita komunikasikan dengan baik, karena keberhasilan membutuhkan komunikasi yang baik dari kita semua. Selanjutnya monggo dari tim penggerak PKK, silakan Ibu. Di-unmute dulu Ibu, di-unmute. Di-unmute dulu Ibu. Unmute. Di-unmute Ibu, masih belum, speakernya belum nyala. Atau kesempatan yang lain dulu, Mbak Tutut, monggo silahkan dari Dinas Sosial sembari menunggu dari PKK. Monggo Bu Tutut. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Ilir dan semua teman-teman yang ada di sini, saya hanya ingin merevisi data dari tabel yang sudah disampaikan dari Bu Ilir terkait di poin 8 dan poin 10 yang jumlah keluarga miskin dan rentan yang peroleh bantuan tunai bersyarat. Targetnya itu kok di situ tertulis 10 juta KPM ya, tahun 2024. Target nasional, Mbak. Oh gitu ya. Target Karena kan nasional, kami kan kemarin mengisinya tidak seperti itu, mohon penjelasannya saja nih, karena kalau target APBD kota itu kan kami hanya sekitar untuk 19.444 saja. Kemudian yang untuk bantuan pangan non tunai atau Bank BPNT itu juga bukan 15 juta sekian, tetapi 40.000 KPM. Jadi mungkin karena miss saja, berarti Ibu itu karena target nasional. Iya, tapi itu target kalau nasional. APBD untuk kota Surakarta kita memang targetnya seperti itu, mungkin lebih dikit daripada target dari nasional. Terima kasih Bu Ilir. Terima kasih Bu Tutut atas tanggapannya. Untuk yang tadi kami sampaikan itu kan indikator sasaran untuk rencana aksi nasional. Jadi datanya itu masih tatarannya nasional ya. Jadi kalau di tingkat daerah nanti menyesuaikan temuan kasus yang ditangani. Jadi kalau tadi kami matur PMT untuk temuan kasus stunting, kemudian ibu hamil kek, ini kan ditreatment dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan, tetapi ini alokasi waktunya kan sangat terbatas ya Bu Tutu, jadi jangan sampai nanti yang di treatment ini derajat kesehatannya turun lagi matranya sehingga perlu didampingi dengan program BPNT dan PKH supaya nanti menjaga kualitas SDM sejak dia bayi, balita, kemudian PAUD, usia pendidikan dasar ini bisa dimonitor terus dengan program-program perlindungan sosial yang saat ini dikelola oleh Dinas Sosial. Jadi nanti mohon kalau ada data-data yang dirujuk ternyata kasus stunting ini belum tercover program BPNT, PKH, ini nanti bisa dikomunikasikan dengan teman-teman Dinas Sosial. Ini siap. Intinya kami siap bantu dari Dinas Sosial Ibu. Akan tetapi seperti sudah kami sampaikan dari awal, data yang kami dapat itu atau data PKH itu data given dari pusat. Jadi kami hanya berusaha untuk perbaikan data yang lewat ESIK, kemudian diusulkan data TTKS. Kalau misalnya nanti ada sekiranya data yang dari teman-teman di Puskesmas atau Dinas Kesehatan belum masuk di data ESIK atau di TKS, silakan koordinasi dengan kelurahan setempat ataupun dari kami, nanti kami akan membantu untuk koordinasikan dengan kelurahan. Tetapi
yang berhak untuk menghome visitnya itu adalah semua kelurahan di wilayah masing-masing Ibu. Jadi bukan kami yang mempunyai petugas lapanganipun ngaten. Matur suwun. Terima kasih Bu Tutut untuk mekanisme pemutakhiran dan usulan penerima manfaat nanti menyesuaikan mekanisme yang dikelola oleh Dinas Sosial. Dan ini karena ada kecamatan juga, jadi mohon nanti bisa dikomunikasikan dengan kelurahan-kelurahan bila mana ada temuan kasus stunting dan belum tercover program PKH BPNT, mohon segera bisa komunikasikan dengan mekanisme yang saat ini sudah berjalan sistemnya. Monggo dari tim penggerak PKK, izin Ibu tadi karena masih silakan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari Dinas Kesehatan tadi, Ibu Yuni, ini justru akan kami tanyakan. Sampai saat ini untuk alat timbang yang digunakan di posyandu, itu apakah masih menggunakan alat timbang jatin atau dengan yang digital? Karena ini sangat-sangat berpengaruh pada status balita, status gizinya anak. Jadi supaya sama. Jadi kalau memang masih menggunakan jatin, ya semuanya harusnya jatin. Kalau sudah boleh dengan digital yang sudah ada begitu naik, ada merah, hijau, kuning, itu berarti anak status gizinya sudah baik atau masih kurang. Nah ini apakah seperti itu? Jadi kami mohon dari PKK supaya alat timbangnya itu disamakan. Jadi karena bimbingan teknis kan tetap dari Dinas Kesehatan. Waktu itu yang menyediakan alat timbang dan prasarananya itu dari Dinas Kesehatan dan juga sebagai bimbingan teknisnya. Jadi cara nimbang dan sebagainya itu yang mengajari dari Dinas Kesehatan. Nah ini sekali lagi saya matur bahwa alat timbang itu supaya diseragamkan. Pakai yang jatin atau pakai yang digital. Lalu yang kedua juga kalau mikrotoannya itu memang sudah bagus ya, itu sudah valid. Lalu untuk alat timbangnya ini kalau boleh saya matur bahwa di posyandu itu sudah banyak yang rusak dan dari PKK sendiri dulu pernah mengajukan untuk membeli alat jatin waktu itu masih jatin, tapi dicoret, nggak boleh. Jadi itu semua katanya yang bertanggung jawab adalah dari Dinas Kesehatan. Lalu yang selanjutnya untuk kader yang tadi Bu Yuni tadi mendikau bahwa kader yang dilatih itu hanya itu saja. Di setiap kesempatan kami dari PKK kalau ada pertemuan baik di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, itu kami sudah matur, sudah keliling, sudah menghimbau bahwa jangan yang dikirim itu saja. Nah, untuk mengatasi itu, mungkin kalau puskesmas mengadakan pelatihan, misalnya pelatihan pertemuan kader posyandu. Nah, ini di dalam undangan itu ditulis yang hadir, yang ya monggo lah terserah yang mau seperti apa yang diharapkan dari puskesmas. Yang penting yang bagi kader yang belum pernah mengikuti pelatihan atau pertemuan, misalnya seperti itu. Kami sebetulnya sudah sering sekali mengatakan bahwa kalau diminta datang atau kadang-kadang ke kota sendiri pun juga seperti itu, Bu. Kota mengundang kader posyandu yang datangnya seperti itu ya. Tapi kami juga sudah menyampaikan bahwa yang pinter aja mungkin jenengan Pak Bu, liyane dan pinter ini nih saya selalu. Lalu yang seterusnya bahwa timbangan jatin tadi mungkin dari posyandu ada beberapa posyandu yang sudah
membeli sendiri secara swadaya. Nah ini tadi saya matur bahwa kalau membeli sendiri ya tolong dari puskesmas itu lu nek mundut sing iki seperti itu. Jadi diberi pengarahan. Kalau untuk menimbang dan mengukur tinggi, saya tidak bosan-bosan menghimbau kepada petugas puskesmas, tolong kader ini diberi bimbingan secara intensif. Karena kadang-kadang pendataan, misalnya Bu, pendataan PHBS atau pendataan stunting. Nah ini hanya apa istilahnya formulir Pak diberikan. Nah ini kadang-kadang sampai di bawah kader yang RT itu bingung. Ini kami sendiri kadang kan saya juga orang lapangan ya orang sebagai masyarakat. Nah, kadang-kadang ditanya, ini gimana dan seterusnya. Nah, ini jadi sekali lagi dari puskesmas kami mohon bimbingannya yang secara intensif, cara menimbang, cara mengukur. Kalau administrasi itu memang tanggung jawab kami dari PKK, tapi untuk bimbingan teknisnya dari puskesmas, timbangan jadinya, timbangan alat timbangnya di posyandu itu tolong disamakan. Lalu itu mungkin harapan dari kami dan undangan dari puskesmas kalau mengundang ke kader posyandu tolong ditulis bagi kader yang belum pernah mengikuti pelatihan. Jadi supaya kita juga sinkron. Dari PKK juga mengatakan seperti itu, dari puskesmas jadi kan sama. Itu mungkin Bu Ilir yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Jadi untuk Dinas Kesehatan ini tadi sifatnya rekomendasi ya, karena saat ini untuk pengadaan alat kan sepertinya APBD belum mampu ya. Jadi monggo nanti kalau yang saat ini sudah bisa pengadaan untuk puskesmas melalui BOK, alhamdulillah. Tetapi kalau untuk yang posyandu, semoga nanti tahun 2022 bisa kita advokasikan untuk penyediaan sarprasnya non APBD, entah nanti dari DAK Daldukp atau potensi yang lain. Harapannya nanti bisa disiapkan. Dan untuk yang bulan timbang karena nanti akan menyesuaikan ya untuk saat ini di posyandu dan nanti bekerja sama dengan PKK sampai dengan wilayah otomatis datanya nanti kami bisa diberikan hasilnya untuk pemantauan kasus stunting karena setiap tahun kami punya tanggung jawab untuk pelaporan dan beberapa catatan dari tim penggerak PKK. Mungkin dari Bu Sri Wahyuni ada tanggapan untuk beliau, monggo. Masih online, Ibu. Oh, injih, Bu Milir, mohon izin. Monggo tanggapi, injih. Injih, mohon izin Bu Milir. Mohon izin Bu Marsini, nyun pangapunten terkait untuk timbangan yang dipakai di posyandu. Sebetulnya kalau untuk menyeragamkan, karena ini melihat situasi Bu Marsini, memang untuk timbangan dajin diperbolehkan, timbangan digital diperbolehkan. Karena apa? Pada saat pandemi seperti ini tidak memungkinkan untuk timbangan, misalnya kalau kita mematok hanya timbangan dajin aja, pada saat pandemi ini otomatis Ibu nggak memungkinkan untuk ngotong-ngotong timbangan dajin, otomatis dipakainya yaitu timbangan digital seperti itu. Mohon maaf Bu Milir tadi karena pas Bu Marsini ngendikan kami hilang kontak atau kita terlempar lagi nggak bisa mendengarkan secara utuh. Yang bisa kami mungkin bisa kami tangkap tadi yang itu yang untuk menyeragamkan terkait dengan timbangan. Saya kira untuk sekali lagi kami tegaskan bahwa timbangan kita tidak bisa mematok hanya timbangan dajin aja. Kami lihat situasinya. Timbangan dajin boleh, timbangan digital boleh. Kemudian yang nggak boleh yang bedroom skill. Oh, yang nggak boleh yang bedroom skill, yang kayak timbangan
Yang timbangan kamar mandi itu loh Bu, kira-kira seperti itu. Mungkin nanti bisa membayangkan timbangan bathroom skill itu yang kayak apa seperti itu. Itu kemudian yang untuk yang lain tadi ada beberapa hal untuk terkait dengan puskesmas. Yang tadi mungkin ada teman-teman puskesmas bisa perwakilan untuk menjawab. Monggo Puskesmas Gilingan mungkin bisa langsung berbicara di sini, monggo perwakilan terkait dengan diskusi dengan Bu Marsini tadi. Puskesmas Gilingan, dipersilahkan, monggo. Ya. Terima kasih Bu Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berkaitan dengan pengambilan data atau penimbangan serentak yang ada di wilayah kami, ini sebenarnya secara rutin Kader sudah melakukan penimbangan keliling setiap bulan. Jadi tidak hanya pada saat penimbangan serentak. Namun pada saat ini kan bulan Agustus bersamaan dengan penimbangan serentak dan juga pemberian vitamin A, ini kami melakukan pendampingan kepada kader yang ada di wilayah untuk melakukan pengukuran antropometri secara lebih benar ya. Selama ini memang mungkin karena kader keliling atau jalan sendiri, data yang ditampilkan maksudnya yang dikirim ke puskesmas setiap bulan ya, yang bulanan itu ya untuk karena keliling ya, jadi mungkin kurang memadai dalam hal untuk pengukuran terutama tinggi badan dan juga mungkin berat badannya apabila menggunakan dengan timbangan dacim. Gitu. Jadi untuk pada saat keliling Kader biasanya membawa timbangan digital, itu yang pertama, dan juga metelin atau meteran untuk mengukur tinggi badan, dan juga ada infantometer atau lengboard yang bisa dibawa untuk mengukur bayi atau balita di bawah 2 tahun. Dan untuk pada saat penimbangan ini ada memang beberapa wilayah yang kami supaya mendapatkan data yang valid atau akurat tadi, kita mengizinkan dalam tanda kutip ya, tertentu wilayah tertentu untuk melakukan penimbangan di tempat. Jadi dengan benar-benar melakukan pengukuran yang betul menggunakan alat ukur yang standar yang ada di Posyandu ya, kebetulan di tempat kami seragam menggunakan timbangan digital pada saat pandemi ini untuk yang berat badannya. Jadi pada saat pandemi ini kita seragamkan semua menggunakan timbangan digital, tidak menggunakan dacin karena ada pembatasan itu ya untuk resiko penularan COVID itu biar tidak beresiko lebih besar. Kemudian untuk alat ukur panjang badan juga menggunakan infantometer, ada yang pinjam ke puskesmas, ya, ada yang sudah tersedia di Posyandu. Kemudian untuk alat ukur tinggi badan menggunakan mikrotoa yang sudah kita cek sebelum dilakukan pengukuran. Jadi memang khusus di bulan Agustus ini, karena memang ini sebagai laporan yang nantinya sebagai data capaian status gizi, jadi benar-benar kita dampingi kader yang ada di wilayah kami untuk melakukan pengukuran secara benar. Jadi untuk selama ini atau saat pandemi ini, dacin tidak kita gunakan, Bu Marsini. Kita tidak menggunakan dacin, tapi menggunakan timbangan digital dengan kita dampingi dalam melakukan pengukurannya. Itu untuk pengambilan data, Bu. Jadi tambahan itu sudah saya tulis di chat juga, ya, bahwa untuk selain pengambil deteksi stunting itu juga kita perlukan itu namanya pendampingan itu, Bu. Jadi selama ini kalau ada kasus stunting, ya yang saya pantau, saya lihat memang untuk kunjungan atau pendampingan itu masih dilakukan oleh puskesmas. Jadi di sini dalam arti petugas gizi dan juga teman-teman yang ada di puskesmas. Namun masih kurang pendampingan atau kolaborasi dari lintas sektor yang lain. Jadi mohon, karena memang stunting ini kan sebenarnya bisa dicegah ya, asalkan ada kesadaran dari
keluarga atau kelompok sasaran tadi seperti calon pengantin, kemudian ibu hamil, itu kalau sudah tahu atau sadar bahwa stunting itu penting dicegah, itu tentunya akan ada perubahan perilaku, dan itu tidak bisa dilakukan serta-merta atau hanya sekali kita kunjungi atau kita beri penyuluhan sekali terus sudah ada kesadaran untuk merubah perilaku, itu kelihatannya kok masih belum sampai ke sana. Jadi perlu adanya pendampingan secara berkelanjutan tadi. Pendampingan secara berkelanjutan yang mungkin terjadwal sehingga nantinya muncul ada perubahan perilaku. Jadi perubahan perilaku itu kan karena ada kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, masukan yang secara berulang-ulang, itu nantinya akan menimbulkan suatu perubahan perilaku. Mungkin itu sekedar tambahan, Bu, mungkin butuh bantuan untuk pendampingan secara berkelanjutan kepada kelompok sasaran yang berisiko stunting tadi. Terima kasih. Jadi Bu, terima kasih sekali tambahan informasi. Jadi untuk saat ini tidak ada pembatasan khusus, guys. Jadi bisa memaksimalkan peralatan yang ada di Posyandu, tidak menutup kemungkinan masing-masing kan resource-nya terbatas, ya. Jadi apa yang dijelaskan tadi saya yakin sudah cukup jelas. Sehubungan dengan pendampingan memang tidak bisa hanya dari kesehatan saja. Nah, ini perlunya mobilisasi pemberdayaan dari banyak pihak. Ada OPD yang lain seperti di Daldu KB, kemudian Dinas PPPA, kemudian kecamatan, kelurahan ini juga bisa berkontribusi untuk membantu mengedukasi masyarakat. Kemudian tim penggerak PKK juga sudah luar biasa saat ini komitmennya. Kemudian juga kemarin kita sudah sonding-sonding dan membahas untuk kerjasama dengan perguruan tinggi, dan alhamdulillah sudah komitmen untuk UNS, kemudian dari Stikes, dari Poltekkes, dari ITS Muhammadiyah, kemudian dari UMS, itu juga akan memaksimalkan sumber dayanya nanti untuk bekerja sama dengan pemerintah kota terkait dengan lokus-lokus wilayah stunting yang kemarin sudah kita identifikasi supaya nanti bisa dibangun kerjasama lebih lanjut untuk ketuntasan pendampingan layanannya. Pada kesempatan ini mohon izin nanti dari Daldu KB ada statement perwakilan untuk forum kita koordinasi pada kesempatan siang hari ini, monggo. Mungkin dari Puskesmas Ibu Prama Nugraningsih terlebih dahulu, monggo yang raise hand. Diaktifkan mic-nya, Bu. Dari Puskesmas Pajang boleh menambahkan info. Monggo silakan. Berkaitan dengan pendampingan yang kami lakukan untuk kader dalam hal antropometri, sebenarnya begini, sangat Bu Marsini, kalau kita mengundang kader untuk rawuh pelatihan di puskesmas ataupun di pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh puskesmas, itu memang rata-rata yang rawuh itu hanya itu saja. Kemudian dengan hal yang seperti itu, karena masa pandemi ini tidak bisa hanya satu orang kader yang melakukan pendataan antropometri di wilayah, sudah sekitar 2 tahun ini Puskesmas Pajang itu mengadakan kelas kader, istilahnya kami memberi namanya Laskar Duta, yaitu kelas kader Posyandu Balita. Di sini tujuannya adalah memberikan pengetahuan atau meningkatkan kapasitas kader di Posyandu dalam hal pengukuran antropometri, itu yang menjadi tujuan utamanya. Jadi Puskesmas terjun langsung ke satu Posyandu, dalam satu Posyandu itu nanti 4 kali pertemuan,
itu membahas mengenai bagaimana cara mengukur antropometri yang benar, dan itu diharapkan dalam satu posyandu itu semua kadernya bisa rawuh gitu. Mungkin hal ini saya mengadopsi juga dari Puskesmas Sibela yang mengadakan kelas kader. Nah, sampai tahun ini sudah ada 8 posyandu yang kami berikan Laskar Duta ini, kami berikan kelas kader ini, dan kami berharapnya memang untuk pengukuran antropometri ini bisa menjadi lebih valid karena tidak hanya satu orang yang terpapar informasi mengenai pengukuran, terutama pengukuran tinggi badan ya, karena ini berhubungan dengan stunting seperti itu. Jadi sebenarnya untuk pendampingan dari Puskesmas itu tidak kurang karena setiap kali penimbangan keliling, kami dari petugas Puskesmas sedapat mungkin juga mendampingi door to door ya Ibu. Jadi kita ikut kader itu ikut muter. Nah memang seperti yang dikatakan oleh Mbak Dia dari Ngilingan bahwa kita tidak selama pandemi ini kita tidak bisa memakai dajin karena kalau memakai dajin kan setiap rumah harus memasang dan nanti harus menyeimbangkan dajin itu kasihan Bu kadernya yang muter nggih. Nah itu kami menggunakan timbangan digital. Jadi diusahakan setiap RT itu mempunyai timbangan digital. Nah, kalau dalam satu RT tersebut, dalam satu RW tersebut misal ada 6 RT, kemudian hanya mempunyai 1 atau 2 timbangan, nanti bisa meminjam ke posyandu yang lain untuk timbangan digitalnya, sehingga bisa terukur komanya 0,1. Itu kan sangat berarti kalau untuk balita seperti itu. Kemudian memang masih ada, jadi meskipun kami sudah mendampingi, kami memang masih melihat terutama untuk pengukuran panjang badan dan tinggi badan itu masih belum standar. Yang pertama karena memang misal untuk alat ukur panjang badan itu belum semuanya mempunyai alat ukur panjang badan. Padahal untuk anak di bawah 2 tahun idealnya diukurnya menggunakan alat ukur panjang badan, bukan menggunakan mikrotoa. Kemudian kalau untuk masalah Medline, terkadang masih juga ada ibu kader meskipun kami sudah mendampingi, untuk mengukurnya itu diukurkan ke badan balita, sehingga kan di situ ada lekuknya, mungkin tidak lurus. Nah itu yang menyebabkan tidak validnya pengukuran. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan. Terima kasih sekali Bu Sumilir. Ya. Terima kasih Mbak Nugraningsih atas penjelasan yang sangat mencerahkan untuk menjawab tantangan kita di masa pandemi ini. Terima kasih banyak komitmennya dan semoga sehat selalu. Dan harapannya nanti inovasi yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Puskesmas terkait dengan kelas kader ini akan menjadi strategi penting Kota Surakarta untuk menekan kasus stunting, dan semoga nanti cakupannya bisa diperluas untuk seluruh Puskesmas yang ada di Kota Surakarta. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan untuk semua Puskesmas yang ada di Kota Surakarta. Dari Daldu KB sudah aktif, monggo. Raise hand dari Bu Wanti Puskesmas Sibela, kita berikan kesempatan terlebih dahulu. Monggo Puskesmas Sibela. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Puskesmas Sibela. Saya menanggapi yang disampaikan oleh Bu Marsindi tadi mengenai pelatihan yang di mana kader yang datang hanya itu saja. Untuk di Puskesmas Sibela tadi sudah saya share sedikit di kolom chat ya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Puskesmas Sibela, ketuanya masing-masing posyandu sudah membagikan tugas, membagikan job, dan itu sudah kami buatkan format dari Puskesmas. Jadi masing-masing posyandu sudah punya sendiri kader KIA siapa, kader jiwa siapa, kader DB siapa, kader TBC siapa, kader gizi siapa, kader kesering siapa. Jadi masing-masing sudah punya tanggung jawab sendiri, sehingga nanti ketika Puskesmas mengundang pelatihan untuk kader jiwa, maka kita sudah bisa menunjuk namanya. Di undangan langsung disebutkan mengundang kader jiwa.
mengundang kader gizi seperti itu, sehingga untuk hal-hal yang sering terjadi, misalnya yang datang hanya ketua posyandu, terus hal seperti itu sudah bisa dihindari. Alhamdulillah sudah berjalan di Puskesmas Sibila. Terus kemudian untuk mengenai pelatihan antropometri, dulu karena permasalahannya sama seperti yang disampaikan Bu Marsini, yang datang hanya itu saja. Kita sudah pernah melatih itu dalam yang ada di Puskesmas Sibila, semuanya sudah terlatih. Masing-masing posyandu mewakilkan 9 orang untuk dilatih di sekolah kader posyandu. Jadi mereka nanti bisa saling menggantikan ketika yang bertugas di meja penimbangan tidak bisa hadir seperti itu. Dan ternyata kita menuai hasilnya saat ini pada masa pandemi di mana penimbangan tidak bisa dilakukan di posyandu, harus melakukan penimbangan keliling, semuanya sudah bisa melakukan pengukuran baik itu tinggi badan maupun berat badan dengan digital, yaitu lebih mudah saya rasa. Seperti yang disampaikan bahwa mohon maaf sinyalnya naik turun. Terima kasih dari Puskesmas Sibila. Monggo. baik, mohon maaf. Iya, silakan. Mohon maaf terkendala sinyal. Sampai mana tadi? Ya, jadi terkait dengan pelaksanaan penimbangan saat pandemi, memang seperti yang disampaikan Mbak Prama, dilakukan dengan penimbangan keliling, dan untuk alatnya tadi Mbak Prama menyampaikan bisa meminjam puskesmas lain. Kalau di Puskesmas Sibila kita jadwalkan, jadi satu posyandu tidak hanya 1 hari saja pelaksanaan posyandunya, jadi nanti alat timbangnya bisa bergantian, di mana dalam pelaksanaannya kita mematuhi protokol kesehatan, sehingga kader yang bertugas juga mereka harus memakai face shield, memakai double masker, seperti itu, termasuk balita yang ditimbang juga dipakaikan masker seperti itu. Terus kemudian timbangan memakai timbangan keliling untuk tinggi badan. Nah, ini yang menjadi kesulitan kader di posyandu, karena tidak mungkin ketika mengukur tinggi badan harus memasang mikrotois satu persatu. Nah, ini kemarin yang menjadi permasalahan di situ, sehingga mereka mengukur dengan cara cepat dengan menggunakan Medline seperti itu. Itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk pembagian tugas di posyandu mungkin bisa diadopsi oleh puskesmas yang lain, sehingga kejadian-kejadian yang tadi disampaikan Bu Marsini tidak terjadi lagi, dan semua kader pintar, tidak hanya satu kader saja yang pintar seperti itu. Dan antisipasi kami supaya supaya ilmunya tidak hanya pada 1 orang dulu. Ketika kita mengundang kader minimal 2. Jadi misalkan yang 1 tidak menyampaikan, yang 1 masih bisa menyampaikan ke yang lain seperti itu. Ngaten Ibu, terima kasih. Terima kasih atas tambahan penjelasan dari Puskesmas Sibila. Untuk PAUD keluarga, monggo yang raise hand. Terima kasih Bu Sumiler. Ini saya hanya akan menyampaikan mengenai pelatih PCP stunting. Ini saat ini telah lulus, telah dilatih oleh Dirjen GTK sejumlah 20 orang, Bu Sumiler. Jadi sudah tersedia 20 orang. Untuk kegiatannya mungkin belum ada itu sampai. Ya, terima saya kira kasih. Cukup gitu ya. Terima kasih dari Dinas Pendidikan langsung gerak cepat untuk penyiapan tenaga terlatih. Semoga nanti setelah PPKM ini beberapa supervisi ke lembaga PAUD untuk bisa dilakukan pembinaan, Jadi 20 orang mungkin nanti bisa dibagi 20 petugas terlatih, mungkin nanti bisa dibagi 5 zona kecamatan untuk bisa nanti melakukan pendampingan kelembagaan pos PAUD supaya nanti bisa ilmunya digetok tularkan
sekaligus J. juga nanti pemantauan. Bila mana nanti situasi sudah relatif membaik karena sangat dimungkinkan nanti beberapa penyelenggaraan tatap muka dengan protokol kesehatan juga masih menjadi wacana yang harus dipersiapkan. Oke. Agar nanti treatment untuk tumbuh kembang dan status gizi tidak hanya di Baduta, Balita, tetapi juga sudah naik levelnya ke PAUD dan harapannya nanti di screening Dikdas pun juga pemantauan status gizi akan kita laksanakan bersama-sama. Terakhir sebelum kita akhiri, mohon izin dari Daldu KB ada perwakilan. Siapa Mbak yang aktif? Monggo dari Daldu KB. Daldu KB karena ada amanat Perpres untuk penyiapan kelembagaan nggih sehubungan dengan tim koordinasi percepatan penurunan stunting tingkat kota, sekaligus juga untuk mendampingi penyiapan SK Lurah sehubungan dengan tim percepatan penurunan stunting tingkat kelurahan. Mohon nanti kelembagaan ini bisa dipersiapkan dan dikomunikasikan dengan pemangku wilayah untuk mendukung pelaksanaan Perpres 72 tahun 2021. Bapak Ibu mohon izin kiranya untuk koordinasi dari pagi sampai siang hari ini tidak terasa kita sudah 2 jam lebih untuk melakukan konsolidasi. Harapannya nanti dari beberapa catatan yang tadi kami sampaikan bisa dilakukan internalisasi di kewenangan masing-masing dan mungkin dalam kurun waktu ke depan kita akan melaksanakan koordinasi lanjutan. Ada yang mungkin nanti beberapa pendekatan kami lakukan secara offline maupun konsolidasi kembali secara daring. Jadi melihat kebutuhan dan melihat kondisi. Jadi sekali lagi kami sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh Bapak Ibu sekalian yang sudah berkontribusi dan membantu untuk penanganan stunting di Kota Surakarta. Untuk kegiatan koordinasi ini kami rasa cukup Bapak Ibu, monggo nanti bisa ditindaklanjuti di masing-masing dan kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan koordinasi ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk forum siang hari ini kami rasa cukup, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Amin. Tapi tadi satu dulu.
Oh, isinya huruf kok. 5/5. Enggak, isinya huruf. Masih keluar kan wes. Sudah selesai. Sudah. Di situ tuh Bismillah no. Selesai tenang. Tenang.